Hujan turun tanpa suara di atas kota kecil itu. Butiran air menetes di atap-atap seng, menyembunyikan langkah-langkah yang datang dari lorong-lorong gelap. Angin laut membawa aroma asin dan karat, berpadu dengan wangi tanah basah yang baru disentuh hujan pertama November. Di tengah kegelapan, hanya satu suara yang terdengar jelas, deru mesin jeep tua yang berhenti di depan sebuah warung kopi yang sudah lama tutup. Dari balik kabut tipis, bayangan-bayangan berjaket hitam turun perlahan. Mereka tidak berteriak, tidak saling bicara. Gerak mereka seperti dihitung, seperti telah dilatih untuk malam ini saja. Di dalam warung, 4 pria duduk melingkar, gelas kopi mereka sudah dingin, dan obrolan mereka mati di tengah kalimat ketika pintu digedor keras sekali. Waktu berhenti, hanya detak jam dinding tua yang terus berjalan, memantulkan gema keheningan ke seluruh ruangan. Salah satu pria, yang paling muda, mencoba berdiri, tapi matanya tertumbuk pada sesuatu di luar jendela, sebuah lencana, basah oleh hujan, bersinar sebentar di bawah lampu jalan yang hampir padam. Lalu, gelap kembali menyelimuti semuanya. Tiba-tiba, kota kecil itu terasa seperti menahan napas. Anjing-anjing berhenti menggonggong, dan hujan mendadak mereda seolah takut ikut menyaksikan. Di kejauhan, masjid masih menyalakan lampu menara, tapi cahayanya redup, tidak cukup untuk menembus malam yang menutup wajahnya sendiri. Semua yang terjadi setelah itu berlangsung terlalu cepat untuk diingat, dan terlalu sunyi untuk dilupakan. Saat fajar datang, kabut belum juga naik. Di jalan-jalan becek, orang-orang keluar diam-diam, saling bertukar pandang tanpa bicara. Warung kopi itu terkunci dari luar, dan tak ada yang berani mengetuk. Hanya tersisa bau hujan, aroma mesiu samar, dan rasa takut yang menggantung di udara seperti kabut yang enggan pergi. Di sudut kota, seorang perempuan tua menatap ke arah sungai, tempat kabut paling tebal menggantung. Ia tidak tahu siapa yang diambil malam tadi, hanya mendengar bunyi mesin jeep pergi menjauh dan suara azan subuh yang datang terlalu cepat. Tapi di matanya, ada keyakinan yang dingin, malam itu bukan malam pertama, dan pasti bukan malam terakhir. Menjelang pagi, seseorang menempelkan selebaran di dinding pasar. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Hanya satu kalimat pendek, hurufnya tegas tapi samar, kota ini akan bersih. Kata-kata itu menempel basah di dinding, bergetar tertiup angin, seolah sedang mengucapkan sesuatu yang tak bisa lagi ditarik kembali. Dan di balik semua itu, di kantor kecil tanpa papan nama di pinggir pelabuhan, seseorang sedang menandatangani daftar nama dengan tinta merah. Hujan berhenti. Aceh terbangun dengan rasa dingin yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Pagi itu, Rahman berdiri di depan warung kopi yang kini dipagari garis polisi. Di sekelilingnya, warga hanya berbisik pelan, seperti takut suara mereka bisa memanggil kembali arwah yang belum sempat pergi. Ia mencatat sesuatu di buku kecilnya, tangan gemetar karena dingin atau mungkin karena firasat buruk yang menekan dadanya sejak subuh. Hujan semalam telah berhenti, tapi jejak ban jeep masih tertinggal di tanah becek, membentuk garis tak terputus menuju arah pelabuhan. "Jangan tulis apa-apa, men," bisik seorang pria parubaya di sebelahnya, Udin, pemilik kios rokok di seberang jalan. "Kau tahu, mereka tak suka kalau ada yang banyak tanya." Rahman hanya menatapnya sebentar. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali sejak konflik dulu, "Jangan banyak tanya." Tapi justru kalimat itu yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Ia pernah menulis tentang perang, tentang korban, tentang perdamaian yang rapuh, tapi malam ini, Aceh memberinya cerita lain, cerita yang menolak disebut dengan nama. Ketika Rahman melangkah ke dalam warung yang masih basah oleh sisa hujan, ia merasakan udara dingin yang aneh, dingin yang bukan berasal dari cuaca, melainkan dari sesuatu yang tertinggal di tempat ini. Di atas meja, gelas kopi yang semalam masih berisi kini hanya tersisa bekas lingkar noda hitam. Ia menyentuh permukaannya pelan. Masih lembab. "Mereka baru saja pergi," gumamnya, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Dari pojok ruangan, seorang anak kecil memandangnya diam-diam. Bocah itu kurus, mengenakan baju yang kebesaran, matanya besar dan kosong. "Kau lihat apa semalam?" tanya Rahman lembut. Bocah itu menunduk. "Ada mobil, ada orang hilang, ayah belum pulang." Suaranya hampir tak terdengar, tenggelam di antara suara angin yang menyelinap dari jendela pecah. Rahman menelan ludah, menulis sesuatu lagi, tapi tangannya berhenti di tengah kalimat. Saat ia keluar, kabut mulai turun dari bukit, menutupi langit dengan warna kelabu pucat. Dari jauh,
Ia mendengar suara azan zuhur, tapi kali ini, suara itu terdengar seperti panggilan yang terlambat. Di depan pasar, selebaran yang semalam ditempel seseorang kini sudah kering. Rahman menatap tulisan itu lama sekali, kota ini akan bersih. Huruf-hurufnya tampak bergetar, seolah menertawakan siapapun yang berani menentangnya. Sore hari, Rahman duduk di meja redaksi kecil tempatnya bekerja. Ruangan itu pengap, dindingnya penuh potongan berita lama, perang, politik, dan nama-nama yang kini dilupakan. Ia menatap mesin ketiknya lama, lalu mulai menulis. Aceh kembali diselimuti malam yang tidak bernama. Tapi belum sempat ia lanjutkan, telepon berdering. Suara di seberang terdengar berat dan dingin. Berhenti menulis tentang itu, Rahman. Demi keselamatanmu. Telepon terputus begitu saja. Rahman terdiam. Di luar jendela, kabut semakin tebal, menelan cahaya sore hingga kota tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Ia tahu, sekali ia menulis cerita ini, ia tidak akan bisa kembali. Tapi di antara ketakutannya, ada sesuatu yang lebih kuat, rasa marah, rasa ingin tahu, dan rasa bahwa kebenaran sedang dikubur hidup-hidup di bawah hujan semalam. Dan malam itu, ketika ia menyalakan lampu kecil di meja kerjanya, Rahman tak sadar ada sepasang mata yang mengawasinya dari seberang jalan, dari dalam jeep hitam yang berhenti tanpa suara. Di kaca depannya, embun menetes perlahan, membentuk garis-garis seperti air mata. Di kursi belakang, sebuah map tertutup rapat. Di sampulnya, tertulis nama, Rahman. Rahman tidak tidur malam itu. Lampu meja kecilnya menyala sepanjang waktu, memantulkan cahaya kekuningan ke dinding kamar kos yang lembab. Di luar, suara ombak dari pelabuhan terdengar seperti bisikan yang datang dan pergi. Ia menatap map kosong di mejanya, tempat ia biasanya menyimpan catatan berita. Tapi malam ini, hanya ada selembar kertas bertuliskan satu kata yang ia tulis berulang kali, kenapa? Ketika jarum jam menunjuk angka 2, suara mesin kembali terdengar dari kejauhan. Perlahan, mendekat. Rahman mematikan lampu, menyingkap tirai sedikit, dan melihat jeep hitam yang sama berhenti di ujung jalan. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang bergerak, hanya lampu depannya yang menyala redup, seperti mata yang tak pernah berkedip. Ia menunggu, menatap balik, mencoba membaca maksud di balik keheningan itu. Tapi akhirnya, jeep itu berbalik arah, menghilang di antara kabut tanpa meninggalkan jejak. Pagi datang dengan aroma laut dan kopi pahit. Rahman duduk di warung dekat kantor redaksi, menatap koran edisi hari ini. Tidak ada berita tentang warung kopi yang semalam digaris polisi. Tidak satu pun, seolah kejadian itu tak pernah ada. Ia membuka halaman dalam, masih tidak ada. Hanya berita kecil tentang peresmian proyek jalan, senyum pejabat, dan angka statistik yang terasa kosong. Mereka menghapusnya, gumam Rahman. Suaranya pelan, tapi menggema dalam pikirannya sendiri. Ketika ia hendak beranjak, seseorang duduk di kursi seberang. Seorang pria tua berwajah tirus, mengenakan peci hitam dan jaket lusuh. "Kau Rahman?" tanyanya tanpa menatap. Rahman mengangguk pelan. Pria itu menyerahkan amplop coklat tipis, lalu berdiri sebelum Rahman sempat bertanya apapun. "Jangan buka di sini," katanya sebelum pergi. Suaranya berat, seperti datang dari masa lalu yang belum selesai. Rahman menunggu sampai sore sebelum membuka amplop itu di rumah. Di dalamnya, hanya ada beberapa foto kabur, wajah-wajah pria yang sama yang pernah ia lihat di warung itu malam kejadian, dan satu foto terakhir, dirinya sendiri, sedang memotret garis polisi pagi itu. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan kasar, ke berikutnya, kalau masih menulis. Ia menutup amplop itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Bahkan udara di kamar terasa asing. Di luar, suara azan maghrib menggema lembut, tapi entah kenapa terdengar seperti panggilan dari dunia lain. Ia menatap keluar jendela, jalanan sepi, tapi bayangan di bawah tiang listrik tampak lebih panjang dari seharusnya. Malam itu, ia memutuskan menulis kembali, tapi bukan untuk surat kabar. Ia menulis di buku catatan pribadinya, kalimat pertama dengan tinta hitam, "Jika aku hilang, ini bukan karena aku takut, tapi karena mereka ingin kebenaran ikut lenyap bersamaku." Tangan Rahman bergetar, tapi kalimat itu selesai juga. Ia menutup buku itu, menyimpannya di bawah papan lantai yang longgar, lalu mematikan lampu. Dan di luar sana, di bawah langit Aceh yang diselimuti kabut tipis, jeep hitam itu kembali berhenti di depan rumahnya.
Mesin dimatikan. Pintu terbuka perlahan. Dari dalamnya, dua sosok keluar tanpa suara. Hanya satu hal yang terdengar malam itu, bunyi halus dari langkah sepatu di tanah basah, disusul desiran angin laut yang membawa bisikan samar, kota ini akan bersih. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Rahman menahan napas, tubuhnya kaku seperti batu. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri lebih keras dari apapun di dunia ini. Lampu minyak di meja kecil bergetar, apinya menari kecil seperti sedang gelisah. Dalam diam itu, seseorang mengetuk perlahan, 3 kali. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya membeku. Rahman, suara itu memanggil pelan. Bukan suara asing. Suara itu pernah ia dengar di telepon semalam. Dingin, tapi tenang. Kita perlu bicara. Rahman tidak menjawab. Tangannya meraba bawah papan lantai, tempat ia menyembunyikan buku catatan itu. Pikirannya berpacu antara dua pilihan, lari, atau membuka pintu. Namun sebelum ia sempat memutuskan, gagang pintu bergetar. Perlahan, lalu berhenti. Pintu itu terbuka sendiri, dan dua bayangan masuk tanpa suara. Rahman mundur ke dinding, mata menatap mereka. Wajah mereka tak terlihat jelas, hanya siluet dalam cahaya lampu minyak yang meredup. Seseorang di antara mereka berbicara, suaranya berat, seperti datang dari dasar bumi. Kami hanya ingin tahu apa yang kau tulis. Rahman diam, tidak ada jawaban, hanya suara napas yang makin cepat. Di luar, hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. Cahaya petir menerangi sekejap wajah salah satu dari mereka, seorang lelaki berumur 40-an, dengan mata tajam yang menyimpan sesuatu selain amarah, kelelahan. Itulah Letnan Saka, orang yang selama ini hanya dikenal lewat bisikan di antara warga, pemimpin operasi yang datang dari langit malam. Tapi kini, di matanya sendiri, ada sesuatu yang retak. Saka menatap Rahman lama sekali, lalu berkata dengan nada yang anehnya terdengar seperti permintaan maaf, kau harus ikut kami. Ini bukan pilihan. Rahman tak sempat menjawab. Dunia di sekelilingnya berubah jadi kabur, hanya terdengar gemuruh hujan dan desiran angin laut yang masuk lewat jendela terbuka. Saat kesadarannya memudar, satu kalimat terakhir terlintas di kepalanya, kebenaran tidak pernah mati, hanya disembunyikan. Ketika Rahman membuka mata, ia sudah berada di ruangan gelap dengan bau garam dan besi karat. Mungkin gudang dekat pelabuhan. Suara air menetes dari atap, menghitung waktu dengan lambat. Di pojok ruangan, Saka duduk menatapnya dalam diam. Tak ada ancaman, tak ada kata kasar. Hanya dua manusia yang sama-sama tahu mereka terjebak di sisi yang salah dari sejarah. Kenapa aku? Tanya Rahman, suaranya serak. Saka tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jendela kecil di dinding, tempat cahaya bulan menembus seperti garis tipis di antara dua dunia. Karena kau menulis hal yang benar, jawabnya akhirnya. Dan kebenaran, di negeri ini, selalu punya harga. Ia berdiri, menarik napas panjang, lalu menatap Rahman lagi. Tapi mungkin kali ini, aku tidak ingin jadi algojo. Malam itu, untuk pertama kalinya, seseorang dari sisi bayangan memilih ragu. Di luar, suara kapal nelayan terdengar samar, dan angin membawa kabar tentang fajar yang belum tentu datang. Rahman menatap Saka, mencoba membaca niat di balik matanya. Dalam kabut yang pekat dan waktu yang beku, dua jiwa itu, yang seharusnya berseberangan, mulai menyadari satu hal, di Aceh yang kelam ini, kebenaran dan dosa seringkali memakai wajah yang sama. Fajar merayap pelan di balik kabut pelabuhan. Cahaya pertama menembus celah-celah papan gudang, menyinari wajah Rahman yang masih lemah. Saka berdiri di dekat pintu, rokoknya hampir habis, matanya kosong menatap ombak di luar. Di dalam ruang itu, udara dingin menempel seperti dinding yang tak terlihat, menahan dua manusia dari dua sisi yang berbeda, satu membawa pena, satu membawa peluru. Kalau aku mati malam ini, kata Rahman lirih, kau akan jadi pahlawan bagi mereka. Saka tidak menoleh. Aku sudah lama berhenti percaya pada kata itu. Keheningan jatuh di antara mereka, berat seperti kabut yang menutup mulut laut. Saka tahu, perintah sudah keluar, Rahman harus dihilangkan, sebelum berita apapun bocor keluar. Tapi dalam pikirannya, wajah bocah kecil di rumahnya sendiri muncul berulang kali. Ia teringat bagaimana anaknya pernah bertanya, "Ayah, apakah orang jahat tahu mereka jahat?" Dan sejak malam itu, ia tidak pernah tidur nyenyak lagi. Ia menatap Rahman, lalu berjalan mendekat. "Aku tidak bisa menolongmu keluar dari kota ini. Tapi aku bisa memberi waktu.
Ia meletakkan kunci kecil di lantai, pelan, seolah takut suara logam itu akan membangunkan setan yang sedang tertidur. Di luar, di dermaga sebelah barat, ada kapal tua. Pergilah sebelum matahari tinggi. Rahman menatapnya lama, matanya masih penuh curiga tapi juga bingung. Kenapa kau lakukan ini? Saka menghembuskan asap rokok terakhirnya, lalu menjawab pelan, karena aku sudah terlalu sering melihat wajah yang sama setiap malam dalam mimpi, wajah orang yang tidak pernah sempat bicara sebelum peluru sampai. Di luar, suara sirene terdengar jauh di ujung kota. Saka tahu, waktunya hampir habis. Ia berjalan ke pintu, tapi berhenti sesaat. Kalau kau selamat, tulislah semuanya. Jangan biarkan kami tinggal dalam gelap terlalu lama. Rahman hanya bisa menatap punggung lelaki itu ketika ia pergi. Langkahnya berat, seolah setiap langkah membawa beban 1000 dosa. Begitu pintu tertutup, Rahman memungut kunci itu dengan tangan gemetar. Cahaya pagi sudah mulai menembus gudang, dan untuk pertama kalinya sejak malam penangkapan, ia merasa angin laut berbau seperti kebebasan. Tapi di balik rasa itu, ada sesuatu yang lain, rasa sedih yang aneh, seolah ia baru saja diselamatkan oleh bayangan dari neraka itu sendiri. Sementara itu, di luar pelabuhan, Saka naik ke jeep hitamnya. Di radio kecil, suara komandannya terdengar jelas. Target harus selesai sebelum tengah hari. Ia menatap kaca spion, di mana bayangan gudang perlahan menghilang di balik kabut. Tangan kirinya menggenggam setir, tangan kanannya bergetar. Ia tahu apa yang baru saja ia lakukan adalah pengkhianatan. Tapi di matanya, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang menyerupai manusia, dan itu menakutinya lebih dari apapun. Dan ketika jeep itu melaju menjauh dari pelabuhan, hujan turun lagi, seperti pengakuan langit atas dosa yang tak bisa dihapuskan. Langit pagi di Aceh tampak muram, seolah menolak beranjak dari gelap. Rahman berjalan terlatih di sepanjang dermaga, kemejanya basah oleh embun dan keringat dingin. Kapal tua yang disebut Saka tampak di ujung sana, setengah tenggelam oleh air pasang. Setiap langkahnya terasa seperti perjudian antara hidup dan mati, sebab ia tahu, bila terlambat sedikit saja, dunia akan menutupnya dalam diam, seperti ratusan nama lain yang hilang tanpa berita. Angin laut berhembus tajam, membawa suara samar dari kejauhan, mungkin suara kendaraan, atau mungkin hanya gema dari pikirannya sendiri. Rahman menatap ke arah kota yang mulai diselimuti kabut. Di balik tirai putih itu, ia tahu para aparat sedang bergerak. Mereka tidak mencari kebenaran, hanya seseorang yang bisa membungkamnya. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk, menyembunyikan wajah di balik topi lusuh yang ia temukan di dermaga. Ketika ia hampir mencapai kapal, suara langkah-langkah berat terdengar dari belakang. Rahman berhenti, tubuhnya kaku. Dari balik kabut, muncul 3 siluet bersenjata, tanpa tanda pangkat, tanpa bicara. Hanya langkah yang pasti dan terukur. Ia tahu mereka bukan nelayan. Jantungnya berdegup cepat. Sekilas, ia teringat Saka, pria yang menyelamatkannya hanya dengan memberi waktu beberapa jam. Beberapa jam, gumamnya pelan, mungkin hanya itu hidupku tersisa. Ia berlari, air laut memercik hingga lututnya, menelan langkah-langkah tergesa di papan kapal yang basah. Kapal tua itu bergoyang keras ketika ia lompat ke atasnya. Dari kejauhan, suara peluru menyalak 1, 2, 3 kali, memecah kesunyian pagi seperti petir di tengah kabut. Tapi Rahman tidak berhenti. Ia menarik tali tambat kapal dan mendorongnya menjauh dari dermaga, sementara ombak kecil mulai mengguncang lambungnya. Di kejauhan, di menara pengawas pelabuhan, Saka berdiri diam menatap pemandangan itu. Ia tahu siapa yang menembak. Ia tahu siapa yang berlari. Tapi yang lebih ia tahu, di detik itu juga, dirinya resmi menjadi pengkhianat. Radio di pinggangnya berderak, suara komandan terdengar tajam. Letnan Saka, tangkap target hidup atau mati. Ia mematikan radio itu tanpa menjawab, lalu membuangnya ke laut. Suara percikan air menjadi satu-satunya tanda keputusannya. Rahman berhasil keluar dari dermaga. Ombak membawa kapal itu menjauh perlahan, menembus kabut yang semakin tebal. Dari atas geladak, ia melihat garis pantai Aceh memudar, seperti wajah yang perlahan dilupakan oleh waktu. Ia membuka tas kecilnya, memastikan buku catatan dan foto-foto itu masih aman. Kalau aku mati, bisiknya, setidaknya kebenaran sudah punya bentuk. Air matanya jatuh, bercampur dengan air laut yang asin. Sementara itu, di markas operasi, nama Letnan Saka dipanggil dengan nada dingin.
Ruangan itu berbau logam dan minyak senjata. Komandan mereka, pria tanpa ekspresi, menatap daftar nama di mejanya. Di baris terakhir, 2 nama ditulis dengan tinta merah, Rahman, buronan media. Saka, pengkhianat internal. Lalu ia menandatangani satu surat perintah terakhir, operasi pembersihan tahap akhir. Tidak ada yang keluar hidup-hidup. Dan di laut yang berwarna abu-abu, Rahman memejamkan mata, merasakan kapal itu berayun pelan. Ia tidak tahu kemana arus akan membawanya. Tapi di antara semua ketakutan yang menjerat, ada satu hal kecil yang masih menyala di dadanya, harapan bahwa mungkin, entah di tempat yang jauh, kata-katanya akan tetap hidup. Langit Aceh sore itu seperti luka yang belum kering, kelabu, berat, dan menggantung rendah di atas kota. Letnan Saka berdiri di balkon rumah dinasnya, menatap jalanan yang sepi. Di tangannya, sebatang rokok yang belum dinyalakan, menggigil di antara jari. Ia tahu, setiap menit yang lewat adalah waktu yang dipinjam dari maut. Para prajurit yang dulu ia pimpin kini mencari dirinya, membawa perintah yang sama seperti yang dulu ia berikan pada orang lain, hapus tanpa jejak. Di ruang tamu, radio tua masih menyala. Suara siaran berita lokal terdengar datar, melaporkan insiden pelarian di pelabuhan pagi tadi. Tidak ada nama, tidak ada rincian, tapi Saka tahu, berita itu tentang Rahman. Dan di antara kalimat yang dikendalikan sensor, ia bisa mendengar nada peringatan tersembunyi, perburuan telah dimulai. Ia menatap cermin di dinding, wajahnya sendiri tampak asing. Ada garis baru di bawah matanya, seperti tanda bahwa nurani juga bisa menua lebih cepat dari tubuh. Telepon berdering 3 kali, lalu berhenti. Sinyal lama dari pasukannya, tanda bahwa mereka sudah dekat. Saka memadamkan rokok yang belum dinyalakan itu, mengambil pistol dari laci, lalu memasukkannya ke dalam saku. Ia bukan lagi prajurit, hanya bayangan dari seragam yang dulu ia hormati. Di luar, suara sepatu terdengar mendekat di jalan. Langkah-langkah berat, ritmis, terlatih. Ia keluar lewat pintu belakang, menyusuri lorong sempit yang mengarah ke pasar tua. Angin sore membawa bau tanah basah dan cengkeh, bercampur dengan aroma ketakutan yang tak kasat mata. Di setiap tikungan, ia melihat wajah-wajah yang menunduk, seolah tahu apa yang sedang terjadi tapi memilih diam. Aceh telah belajar lama bahwa diam kadang lebih aman daripada kebenaran. Saka berhenti di depan masjid kecil di tepi sungai. Ia menatap menara, mendengar azan maghrib menggema, suara yang dulu menenangkan, kini terasa seperti panggilan terakhir bagi seorang yang berdosa. Ia duduk di tangga masjid, menatap tangan sendiri. Ada noda darah lama di bawah kukunya. Entah milik siapa, entah dari kapan. Berapa banyak nama yang kuhapus sebelum aku sendiri jadi salah satunya. Bisiknya. Dalam keheningan itu, seorang lelaki tua menghampirinya. Wajahnya tenang, matanya mengenal. "Letnan," katanya pelan, "kau tak bisa lari dari bayanganmu sendiri." Saka menatapnya, berusaha mengenali. Lalu teringat, lelaki itu adalah ayah dari salah satu korban operasi bertahun lalu. Lelaki itu tidak membawa dendam di matanya, hanya kelelahan. "Kalau kau masih punya waktu," lanjutnya, "tebuslah dengan kebenaran, bukan dengan peluru." Malam turun cepat. Saka berdiri, meninggalkan masjid, langkahnya berat tapi matanya kini lebih jelas dari sebelumnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, bukan untuk menebus dosa, tapi untuk menghentikan mesin gelap yang telah berjalan terlalu lama. Ia akan mencari Rahman, bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi. Karena di dunia yang diselimuti kabut ini, hanya satu hal yang masih bisa ia percaya, bahwa kebenaran, meski kecil dan rapuh, tetap lebih manusiawi daripada perintah. Di kejauhan, sirene kembali terdengar, menggema di antara bukit-bukit Aceh. Saka menatap langit gelap yang dipenuhi awan, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Jika aku harus mati, biarlah aku mati di sisi yang benar kali ini." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Letnan Saka berjalan tanpa senjata terangkat, hanya dengan keberanian yang lahir dari penyesalan. Senja turun perlahan di perbukitan Belang Merandeh, menumpahkan cahaya jingga yang muram di antara pohon kelapa dan sawah yang basah oleh sisa hujan. Di kejauhan, kapal kecil Rahman akhirnya bersandar di Sungai Dangkal, nyaris karam karena badai semalam. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi di tangannya ia masih menggenggam erat buku catatan yang kini lembab dan kotor, satu-satunya bukti dari kebenaran yang ingin ia bawa keluar dari Aceh. Ia berjalan pelan ke darat, setiap langkahnya terasa berat seperti memikul seluruh kesedihan dunia.
Desa di hadapannya sunyi, sepi seperti kuburan. Rumah-rumah papan tertutup rapat, seolah penghuninya bersembunyi dari sesuatu yang lebih menakutkan daripada perang. Di langit, suara burung gagak terdengar keras, menandai datangnya malam dengan nada yang ganjil. Rahman tahu, pasukan pasti sudah menyebar. Ia tidak lagi punya waktu banyak. Di sisi lain lembah, Letnan Saka turun dari truk tua yang ia tumpangi. Seragamnya kini kotor, lambang kesatuannya sudah ia cabut. Ia hanya membawa pistol dan selembar peta lusuh. Informasi terakhir yang ia dengar, target bernama Rahman terlihat di sungai utara. Ia menatap horizon yang diselimuti kabut, lalu berjalan sendirian menuju arah itu. Dalam hati, ia tidak tahu apakah ia akan menolong atau malah menebus kesalahannya dengan kematian. Ketika malam tiba, Rahman menemukan tempat berlindung di surau kecil di tepi sawah. Ia menyalakan lilin dan membuka buku catatannya. Di halaman terakhir, tinta mulai pudar oleh air laut, tapi tulisan-tulisan itu masih terbaca, kota ini akan bersih. Tapi siapa yang membersihkan, dan siapa yang dibersihkan? Ia menghela napas panjang. Di luar, suara azan Isya berkumandang, lirih namun menyentuh, mengingatkannya bahwa bahkan di negeri yang diliputi ketakutan, masih ada suara yang berani menyebut nama Tuhan. Pintu surau itu berderit pelan. Rahman menoleh cepat, lilin hampir padam tertiup angin. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tinggi dengan wajah setengah tertutup bayangan. Ketika ia melangkah maju, cahaya menyingkap siapa dia, Letnan Saka. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Mata mereka bertemu, satu membawa kebenaran, satu membawa penyesalan. Jadi kau masih hidup? Suara Saka berat, nyaris serak. Rahman menatapnya waspada. Untuk sementara, hening panjang menyelimuti surau itu. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menyusup di sela-sela papan dinding. Akhirnya Rahman bicara lagi, kau datang untuk menyelesaikan tugasmu. Saka menunduk, lalu meletakkan pistolnya di lantai. Tidak, aku datang karena aku tidak bisa lagi berpura-pura. Rahman menatapnya lama, tak percaya. Saka duduk perlahan di lantai, memandangi lilin kecil yang mulai meleleh. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kau tulis. Apa yang mereka takutkan darimu? Rahman mengeluarkan buku catatan itu, meletakkannya di antara mereka. Semua ini, katanya pelan, hanya tentang kebenaran. Tentang siapa yang memerintahkan darah itu tumpah. Saka menatap tulisan-tulisan di halaman terakhir, dan wajahnya berubah, seperti orang yang baru melihat hantu dari masa lalunya. Ia menutup buku itu cepat, menatap Rahman dengan mata penuh ketakutan. Kau tak mengerti, nama yang ada di sini, bukan hanya pejabat. Mereka yang memegang kuasa jauh di atas kepala kita semua. Rahman menatapnya tanpa berkedip. Maka biarlah dunia tahu, katanya mantap. Tapi sebelum kalimat itu selesai, suara mesin kendaraan terdengar dari luar, mendekat cepat, memecah malam dengan cahaya lampu yang menembus jendela surau. Saka berdiri, mengambil pistolnya lagi, wajahnya menegang. Sudah terlambat, katanya pelan. Mereka menemukan kita. Cahaya lampu kendaraan memantul di dinding surau yang rapuh, menembus celah papan seperti jarum-jarum cahaya yang memburu. Rahman menatap Saka, sementara keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dari luar, terdengar suara langkah kaki, perintah singkat, dan dentingan logam senjata. Surau kecil itu kini menjadi kandang bagi dua jiwa yang dikepung dosa masa lalu. Saka menutup jendela dengan cepat, lalu merunduk di belakang tiang kayu. Mereka membawa senjata berat, katanya pelan. Ini bukan sekadar regu penangkap. Rahman menggenggam buku catatannya erat, benda kecil itu kini terasa lebih berat dari peluru. Ia menatap pintu surau, mendengar suara jangkrik yang mendadak terhenti. Dunia seolah menahan napas. Tiba-tiba, megafon di luar berbunyi. Suara berat seorang perwira terdengar, Letnan Saka. Serahkan diri, kami tahu kau bersama target. Tidak ada negosiasi, keluar, atau kami bakar tempat itu. Suara itu membuat dada Saka sesak. Ia mengenali nada itu. Itu suara Kapten Wiranata, atasannya dulu, orang yang ia tahu terlibat dalam daftar nama yang ditulis Rahman. Ironi menggantung di udara seperti bau mesiu yang belum terbakar. Saka menatap Rahman. Kau harus pergi, katanya. Rahman menggeleng keras. Kalau aku pergi, mereka akan tetap membunuhku. Kalau aku mati, catatan ini juga mati. Tidak, jawab Saka tegas. Kau harus hidup. Dunia harus tahu apa yang mereka sembunyikan. Ia menatap lilin kecil di depan mereka,
nyalanya bergoyang karena hembusan angin. Aku sudah terlalu lama jadi bagian dari kegelapan. Biar aku yang menahan mereka kali ini. Sebelum Rahman sempat menjawab, Saka membuka pintu samping surau. Udara malam menyeruak masuk, membawa aroma tanah dan darah yang belum tertumpah. Ia menyerahkan peta kecil pada Rahman. Lewati pematang di belakang sawah, ada jembatan bambu. Ikuti sungai. Setelah itu, kau akan temui rumah tua dekat menara radio. Temui seseorang bernama Malik, dia bisa bantu. Mata mereka bertemu sekali lagi, dalam diam yang lebih dalam dari doa. Suara dari luar semakin dekat. Lampu sorot menembus celah papan, mengiris gelap. Saka menatap Rahman untuk terakhir kalinya. Pergi sekarang, katanya pelan. Rahman mengangguk, menatap lelaki itu dengan hormat yang lahir dari rasa kehilangan. Lalu ia berlari menembus malam, membawa buku catatan itu di dada, sementara hujan pertama mulai turun, seolah langit ikut berduka. Beberapa detik kemudian, surau itu diterangi oleh ledakan cahaya. Saka berdiri tegak di tengah api yang mulai menjilat dinding, menodongkan pistol ke arah pintu depan. Wiranata, teriaknya, kau takut pada kebenaran yang kutinggalkan. Dentuman senjata membalas teriakannya. Api menyala lebih besar, menelan dinding kayu bersama suara takbir yang menggema di dalamnya. Di kejauhan, Rahman berhenti sejenak di tepi sungai, menatap cahaya merah yang menjulang ke langit. Ia tahu, itu bukan sekadar kebakaran, itu pengorbanan. Hujan turun lebih deras, membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak ia sadari. Di tangan kirinya, buku catatan itu kini terbuka pada halaman terakhir. Tulisannya nyaris hilang, tapi satu kalimat masih terbaca jelas. Kebenaran tidak bisa dibunuh, hanya ditunda. Pagi datang dengan lambat di belang merandeh. Kabut turun tebal di atas sawah yang masih basah oleh hujan malam. Asap tipis masih mengepul dari reruntuhan surau yang hangus. Di antara puing-puing itu, hanya tersisa sepotong logam hangus dan sisa kain seragam militer yang nyaris tak bisa dikenali. Penduduk desa berdiri jauh, diam, takut menyebut nama siapapun. Dalam diam mereka, hanya doa yang mengambang di udara. Rahman berdiri di tepi sungai, menatap arus yang membawa dedaunan dan abu ke laut. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia baru keluar dari hutan setelah malam penuh pelarian. Buku catatannya kini dibungkus kain basah, sebagian halamannya hangus di tepi. Tapi di dalamnya masih tersimpan daftar nama, saksi bisu dari kebusukan yang terlalu besar untuk dibungkam selamanya. Ia menatap menara radio tua di kejauhan, satu-satunya tempat yang disebut Saka sebelum semuanya terbakar. Dengan langkah terlatih, ia menuju ke sana. Setiap langkah seperti menghitung ulang dosa dan pengorbanan. Di kepalanya, suara Saka masih bergema, kau harus hidup. Dunia harus tahu. Suara itu tak lagi seperti perintah, melainkan doa yang menuntun jalannya. Menara radio itu berdiri miring, tua, dengan dinding cat yang mengelupas. Di dalamnya, seorang lelaki tua menatap Rahman dengan mata penuh curiga sebelum akhirnya berkata pelan, aku Malik. Tanpa banyak bicara, Rahman menyerahkan buku itu. Malik membukanya, matanya bergerak cepat membaca nama demi nama, perintah demi perintah. Lalu ia menutupnya perlahan. Kau tahu apa yang terjadi jika ini disiarkan? Rahman mengangguk. Ya, tapi diam lebih berbahaya. Mereka bekerja dalam senyap. Mesin radio tua berderak pelan, menelan suara malam yang masih tersisa. Ketika akhirnya mikrofon menyala, Rahman menarik napas panjang, lalu berbicara, suaranya bergetar tapi tegas. Ia tidak menyebut nama sendiri, tidak menuduh siapapun. Ia hanya membaca satu bagian dari catatan itu, kisah tentang surau yang terbakar, tentang prajurit yang memilih melawan perintahnya sendiri, tentang darah yang tumpah demi sebuah kebenaran yang tak sempat dikenal dunia. Siang itu, frekuensi radio kecil di Aceh menyiarkan suara yang asing bagi penduduk, bukan lagu, bukan berita, tapi kesaksian. Orang-orang mendengarkan di warung kopi, di ladang, di tepi jalan. Tak ada yang tahu siapa yang berbicara, tapi setiap kata terasa seperti menyingkap luka lama yang selama ini ditutup paksa. Dan di setiap dada yang pernah kehilangan, ada sesuatu yang bergerak perlahan, bukan kemarahan, tapi keberanian untuk mengingat. Ketika siaran selesai, Rahman menatap Malik. Lelaki tua itu hanya mengangguk. Kau sudah lakukan bagianmu, katanya pelan. Sekarang, pergilah. Mereka pasti datang. Rahman menatap keluar jendela, jalanan kosong, langit muram, tapi di ujung sana, cahaya tipis mulai menembus kabut.
Ia tahu ini bukan akhir, tapi permulaan dari perjalanan yang lain. Rahman berjalan meninggalkan menara itu, menyusuri jalan berlumpur yang berakhir di laut. Di tangannya, buku catatan itu kini tinggal setengah, sebagian sudah ia bakar sendiri sebelum pergi, agar tak ada yang bisa menyalahgunakan kebenaran itu. Ia berhenti sejenak, menatap ombak yang berlari ke pantai, lalu berbisik